Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memperkenalkan susunan materi yang akan saya praktekkan nanti di minggu depan. Dan ini merupakan pengenalan di mana tatanan beribadah kita. Nah, untuk itu masuk pada pokok-pokok intisari saja. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Angelina Agnes Tololiu. Kakak biasa dipanggil Cici. Kakak jurusan Pendidikan Agama Kristen dan kakak saat ini semester 3 dan kakak sekarang kuliah di Institut Agama Kristen Negeri Manado. Nah, di sini kakak akan mengenalkan pelajaran apa yang akan nantinya adik-adik terima pada saat kakak praktek. Nah, di sini adalah yang pertama usia kelas yang diajar. Nah, usia kelas yang diajar dan kakak akan mengajar itu adalah usia dari 9 sampai 12 tahun. Nah, itu sekitaran kelas 4 sampai 6 SD. Nah, di sini judul pelajarannya adalah hal berdoa. Dalam hal berdoa ini tentunya adik-adik sudah tahu bagaimana cara berdoa ya, yang sudah diajarkan oleh papa atau mama adik-adik. Nah, dalam bahan yang kita akan ambil ini yaitu dari Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama, kitab Mazmur 28 ayat 6 yang berbunyi demikian: Terpujilah nama Tuhan karena Dia telah mendengar suara permohonanku. Terpujilah nama Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Nah, dalam pembacaan ini tentunya dalam ungkapan Mazmur yang dikutip, terpujilah nama Tuhan karena Dia telah mendengar suara permohonanku. Artinya apa? Artinya kita berseru, kita bertekun, dan kita berdoa memanggil nama Dia. Ada yang tahu cara memanggil Tuhan itu bagaimana? Tidak mungkin kan kita memanggil atau meminta tolong kepada Tuhan dengan cara berteriak. Karena di dalam Alkitab, cara kita memanggil dan supaya Tuhan mau datang kepada kita dan menolong kita harus berdoa. Nah, adik-adik dalam permasalahan adik-adik, mama ding papa jam marah-marah, kakak jam marah-marah. Nah, di situ adik-adik harus berdoa agar supaya Tuhan menolong keluarga adik-adik, supaya kasih, kemurahan, sukacita, kegembiraan semua dilimpahkan kepada adik-adik. Nah, inti dari pelajaran ini kakak mau kita semua bertekun dan juga berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas segala apapun yang kita miliki. Nah, adik-adik di sini harus selalu berdoa setiap saat, selalu mengandalkan Tuhan karena Tuhanlah sumber kehidupan dan sumber pertolongan kita di kehidupan kita sekarang. Nah, Tujuan khusus ini berarti mau mengajarkan adik-adik bahwa berdoa itu sangatlah penting supaya kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan tahu kita dan kita tahu Tuhan. Nah, adik-adik pernah dengar cerita Daniel di Gua Singa? Nah, Daniel itu menyembah bukan patung, kayak dewa atau raja begitu. Nah, tapi teman-temannya itu atau orang-orang yang di sekelilingnya, mereka lapor bahwa Daniel itu tidak setia menyembah raja, karena Daniel tahu dan Daniel percaya bahwa Tuhan Yesus itu sang Tuhan Allah yang Daniel percayai. Nah, terus raja ini menghukum Daniel dan melemparkan dia di dalam gua singa. Gua singa itu sangat sangat gelap, dan juga gua singa itu tentunya punya singa yang giginya berbisa
ganas-ganas, belum makan, lapar. Jadi dia itu memangsa atau memakan manusia. Nah, saat Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, Daniel malahan tidak takut, teman-teman. Nah, kenapa? Karena Daniel tahu dia punya Tuhan yang sungguh besar. Dia punya Tuhan yang luar biasa akan menolong dia dari gua-gua singa itu. Adik-adik tahu apa yang Daniel lakukan? Daniel berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan. Dia berseru dalam nama Tuhan. Dia bilang, "Tuhan, tolong aku karena Engkau sungguh besar. Engkau dapat menyelamatkan aku dari ancaman-ancaman singa yang begitu ganas." Nah, akhirnya apa? Tuhan mendengar seruan Daniel seperti yang di dalam Alkitab tadi. Terpujilah Tuhan karena dia telah mendengar suara permohonanku. Gitupun dikisahkan oleh Daniel. Nah, Tuhan telah mendengarkan suara Daniel dan dia mengutus malaikatnya untuk menenangkan singa-singa itu. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Singa-singa itu tidak memakan Daniel. Maka singa-singa itu merasa mereka itu sudah kenyang dan mereka itu seperti taat kepada Daniel. Daniel berdoa, "Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar suara permohonanku." Nah, seperti itu adik-adik, dalam setiap masalah, setiap tantangan yang adik-adik datang, kalau adik-adik kerasa takut atau takut tidur sendiri, pergi kencing sendiri, ditinggal mama papa sendiri, adik-adik harus berdoa dan adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat besar dan mau melihat adik-adik, ya. Nah, penyampaian firman yang kakak katakan tadi itu sudah termasuk dalam penyampaian firman. Nah, sekian dari kakak. Nanti kakak akan mengajarkan langsung kepada adik-adik. Terima kasih.